Tunggu, sebelum kita mulai video ini, ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kamu lakukan. Ingat saja frasa ini saat kamu menonton, sangat penting bagimu untuk tidak membiarkan keempat kata ini keluar dari kepalamu, bahkan untuk sedetik. Kamu bahkan dapat mempost video ini dan mengulangi kalimat itu untuk dirimu sendiri beberapa kali, hanya untuk membuatnya benar-benar meresap. Tolong ingat, percaya adalah kunci. Kita semua bertanya-tanya pada satu titik atau lainnya apa yang terjadi setelahnya, setelah kehidupan kita mendekati yang tak terhindarkan dan kita mengambil nafas terakhir kita di tanah kehidupan. Apa yang terjadi pada kita? Ini adalah pertanyaan yang telah membingungkan para ilmuwan dan filsuf di seluruh dunia hampir selama peradaban manusia ada. Apa yang terjadi setelah kita mati? Nah, jawaban untuk pertanyaan tersebut biasanya bervariasi tergantung pada siapa yang kamu pilih untuk bertanya. Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, banyak kepercayaan yang dianut oleh semua agama dan budaya di seluruh dunia bahwa ada kehidupan setelah kematian. Sementara deskripsi kehidupan setelah kematian seringkali bergantung pada kelompok agama atau budaya yang terkait dengannya. Konsepnya biasanya terkait pada jiwa yang meninggalkan tubuh setelah kematian dan hidup selamanya di surga abadi. Itu tentu saja kecuali jika kamu telah melakukan dosa selama hidupmu yang biasanya mengakibatkan diturunkan untuk menghabiskan kekekalan dalam hukuman, bukan surga. Tapi sayangnya tidak ada cara untuk membuktikan yang mana jika ada dari berbagai kehidupan setelah kematian yang benar-benar ada. Menurut sifatnya, kehidupan setelah kematian ini adalah terpisah dari dunia fisik nyata yang kita tinggali saat kita masih hidup. Terjebak di bumi, kita hanya bisa mengamati apa yang kita lihat terjadi setelah kematian dan seperti apa yang kita asumsikan. Lagi pula, orang mati tidak bisa memberitahu kita seperti apa rasanya mati. Ya, dalam keadaan biasa tentunya. Tanpa bukti keberadaan akhirat, sayangnya kita dibiarkan dengan asumsi yang suram dan mengerikan secara eksistensial bahwa ketika kita mati tidak ada yang menunggu kita di sisi lain. Tidak ada cahaya di ujung terowongan, tidak ada gerbang mutiara, hanya kosong selamanya. Tentu saja tidak sadar atau selamanya tidak seburuk kemungkinan lainnya. Apa kemungkinan lain itu? Nah, menurut entry organisasi SCP, untuk SCP-2718 kamu mungkin tidak ingin tahu. Siapapun yang mencoba mengakses file data SCP-2718 akan segera melihat beberapa detail yang membedakannya dari yang lain yang terdapat dalam arsip organisasi. Pertama, nomor SCP yang selalu berubah. Itu terus-menerus menukar nomor dengan file lain untuk menyembunyikan dirinya. Selanjutnya, tingkat objek unik hanya ditemukan di entry ini. Alih-alih tingkat Keter atau Euclid atau aman yang mungkin kamu perkirakan, kamu akan membaca Damreng, sebuah kata Jerman yang secara umum diterjemahkan menjadi senja, fajar, atau malam tiba. Kamu mungkin juga melihat prosedur penanganan khusus anomali, menyebutkan bahwa halaman database SCP ini telah dibuat secara khusus sedemikian rupa sehingga membuatnya sesulit mungkin untuk diakses. Entry itu sendiri bahkan meminta orang yang membacanya untuk tidak melangkah lebih jauh, tidak melihat deskripsi SCP-2718. Sekarang kita semua tahu bahwa organisasi berusaha keras untuk merahasiakan beberapa hal, tapi mengapa ada pengamanan tambahan untuk SCP-2718? Mungkin saja informasi yang terkandung di balik semua keamanan ekstra ini dapat mengubah kehidupan siapapun yang membacanya, atau lebih tepatnya itu bisa mengubah kehidupan setelah kematian siapapun yang mempelajari apa SCP-2718 sebenarnya. Anomali ini bukan makhluk mimpi buruk atau objek dengan fungsi aneh, bukan entitas dari luar alam semesta kita, atau bahkan orang dengan asal yang tidak biasa. SCP-2718 adalah bahaya kognito, sepotong informasi yang menimbulkan bahaya langsung bagi siapa saja yang dapat memahaminya. Itulah mengapa organisasi memiliki begitu banyak permohonan untuk tidak membaca lebih jauh. Mereka tidak melakukan itu untuk melindungi organisasi dan rahasia mereka, tapi untuk mencoba dan melindungi pembaca itu sendiri. Sebuah anggota, terlepas dari isinya, dilarang memaparkan diri mereka pada deskripsi artikel ini dalam keadaan apapun. Jangan membahas keberadaan artikel ini dengan siapapun. Tidak ada tindakan disipliner yang diperlukan asal Anda menutup artikel ini sekarang dan menghapus cache browser Anda. Kedengarannya serius bukan? Sangat serius. Pada kenyataannya, siapapun yang mencoba mempelajari tentang SCP-2718 secara aktif tidak disarankan untuk melakukannya. Bahkan anggota organisasi ditawarkan pembebasan dari hukuman jika mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan dan berpaling. Tapi kamu masih ingin tahu bukan? Baiklah, jangan katakan kami tidak berusaha sebaik mungkin untuk memperingatkanmu. Kamu telah mengabaikan semua tanda peringatan berulang untuk tidak melihat lebih jauh ke dalam SCP-2718, untuk tidak melihat deskripsinya atau menyampaikan informasi itu kepada orang lain. Tidak, kamu hanya ingin terus menggali lebih dalam dan lebih dalam, bukan? Mencari jawaban yang kamu harap tidak pernah kamu cari sejak awal. Menggali cukup jauh melalui bagian-bagian keamanan yang telah ditempatkan organisasi di sekitar file SCP-2718 dan kamu akan menemukan rekaman audio yang ditranskripsikan tidak lain dari anggota Dewan
Dewan O5. Anggota Dewan O5 Miriam Prater O5-7 berbicara kepada seorang bawahannya memulai perekaman. Saat dimulai dia berbicara tentang bagaimana berbagai anggota Dewan O5 telah menggunakan berbagai cara anomali dan terkadang SCP lain untuk memperpanjang umur mereka secara artifisial. Dewan secara fungsional abadi. Membosankan bukan? Siapapun yang cukup tahu tentang organisasi SCP sudah tahu bahwa keabadian fungsional adalah yang membuat O5 tetap berkuasa selama beberapa dekade. Tapi yang mungkin tidak kamu ketahui, ada satu anggota dewan yang tidak begitu. Namanya Roger Sheldon. Meskipun ditawari masing-masing dari 19 metode yang diketahui untuk memperpanjang hidup yang dengan senang hati digunakan oleh para overseer lainnya, Sheldon menolak masing-masing dan semuanya. Sebaliknya, dia sering pergi berlibur jauh dari organisasi tanpa mengumumkan niatnya untuk melakukannya. Melakukan ini dan menolak untuk menjadi abadi dalam beberapa cara adalah tindakan yang sekarang dilarang untuk setiap anggota Dewan O5, mungkin karena Roger. Dalam salah satu perjalanan mendadaknya, Roger Sheldon meninggal karena stroke. Mengingat bahwa dia tidak memberitahu siapapun kemana dia berencana pergi, sayangnya dia dibiarkan membusuk setelah kematiannya. Namun Roger memiliki artefak anomali penting yang dimilikinya setiap saat, yang berarti bahwa organisasi SCP ingin menyelamatkan tubuhnya dan lebih jauh lagi objek itu. Dia juga memiliki pengetahuan tentang kata kunci yang unik, frasa yang disebut sebagai shibboleth, yang perlu diambil oleh overseer lain dari Sheldon. Tapi bagaimana kamu mendapatkan informasi dari orang mati? Nah, kamu menghidupkannya kembali tentu saja. Dan kita tidak berbicara tentang jenis kebangkitan normal yang sering dinikmati organisasi, yang sebenarnya hanyalah cloning yang dimuliakan. Ini adalah merobek jiwa yang sebenarnya kembali dari kehambaan dan menempatkannya di dalam tubuhnya sekali lagi sehingga bisa hidup kembali seperti dulu. Akhirnya setelah 14 tahun pencarian, jasad Roger Sheldon digali dan kemudian dikembalikan ke organisasi. Di sana barang-barang pribadinya ditemukan termasuk artefak misterius. Kemudian seperti yang direncanakan, mereka menghidupkan kembali Roger untuk memulihkan shibboleth dari ingatannya. Dewan O5 telah menugaskan pembuatan body baru untuk Roger yang sangat cocok dengan yang lama dalam setiap detail yang dapat dibayangkan. Dan itu berhasil. Yang aneh adalah bahwa mantan pengawas yang telah meninggal itu, yang telah menolak untuk memperpanjang umurnya dan hidup selamanya, tampak sangat gembira karena dibangkitkan kembali dari kematian. Kebangkitan tampaknya bekerja persis seperti yang dimaksudkan, bahkan lebih baik pada kenyataannya. Dengan Roger sekarang kembali utuh di antara yang hidup, dia tampaknya memiliki minat yang baru ditemukan dalam melestarikan kehidupan manusia dan empati terhadap orang lain yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Sheldon mengkhawatirkan keselamatan anggota dan protokol penahanan dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelum stroke. Tapi belas kasih yang nyata ini digarisbawahi oleh hal lain, kehati-hatian. Roger tidak pernah pergi kemanapun tanpa rombongan staf medis dan pengawal. Hampir ketakutan akan betapa rapuhnya hidup ini. Kamu mungkin berpikir tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan tentang perilaku itu, bahwa mungkin kematian telah memberi Sheldon perspektif baru, penghargaan atas sifat rapuh kehidupan manusia. Tapi ini lebih dari itu. Itu adalah ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fobia membiarkan orang siapapun mati. Kemudian ada tindakan Roger Sheldon yang paling tidak terduga. Bertindak melawan semua peraturan dan protokol organisasi, dia diam-diam bergegas ke ruang penahanan SCP-106. Anomali ini adalah humanoid yang mengeluarkan cairan hitam dari tubuhnya, mampu menyeret manusia ke dalam dimensi saku yang dikendalikan dan digunakan untuk menyiksa korbannya. Sheldon mencoba membuat semacam tawar-menawar dengan SCP-106 ketika dia ditahan oleh Miriam Prater. Ketika disuruh menjelaskan tindakannya, Roger Sheldon akhirnya memberi mereka kesaksian yang mengerikan. Alasan mengapa dia begitu takut dan berhati-hati setelah kebangkitannya, dia tahu apa yang terjadi setelah kematian. Kembalikan pikiranmu ke awal video ini, semua yang berbicara tentang kehidupan setelah kematian dan apa yang sebenarnya terjadi pada kita setelah kita mati. Nah, ada satu jawaban untuk pertanyaan itu yang tidak terlintas di benak orang. Faktanya, setiap orang yang merenungkan pertanyaan apa yang terjadi setelahnya secara tidak sadar mencoba untuk mengabaikannya, karena untuk berpikir bahwa itu mungkin saja menghadirkan banyak kengerian dalam dirinya sendiri. Apa yang bisa menjadi pemikiran yang menakutkan sehingga kita semua berharap itu tidak benar? Ini adalah kemungkinan sederhana dan mengerikan yang hampir tidak pernah terpikirkan oleh siapapun sepanjang sejarah manusia, bahwa orang mati tetap sadar setelah tubuh mereka mati. Mereka tetap sadar akan segala sesuatu yang terjadi pada mereka. Mereka dapat merasakan diri mereka perlahan-lahan membusuk, tulang dan kulit layu terkubur dingin di bawah, rusak dari hari ke hari. Itulah SCP-2718. Setelah menderita stroke, Roger Sheldon menjelaskan bagaimana dia masih bisa merasakan semua yang terjadi padanya. Kulit saya melepuh dan pecah-pecah di bawah sinar matahari.
Serangga menggigit turun dengan cepat. Saya merasakan telur menetas, larva merangkak, gas menumpuk dan meledak di dalam diri saya. Sel-sel individu pecah, cairan interstisial asam dan menghitam. Entah bagaimana kapasitas saya untuk mengalami dan menyimpan sensasi di tubuh. Saya menyadari setiap kuku dan helai rambut yang tertiup angin. Dia melanjutkan menggambarkan setiap kengerian yang dia alami dengan detail yang mengerikan saat tubuhnya hancur secara langsung. Mengetahui bahwa gambar dan pikiran yang sama tidak akan pernah meninggalkan kepalanya. Terkejut oleh pengungkapan itu, Miriam dan overseer lainnya bergegas mengadakan pertemuan seluruh Dewan O5, di mana Roger sekali lagi menggambarkan pengalaman Ano bertanya. Mendengar apa yang terjadi setelah kematian membuat setiap anggota Dewan menggila, masing-masing bereaksi dengan kaget, stres, dan marah. Salah satu dari mereka mencoba menenangkan yang lain, sementara yang lain memberi isyarat untuk memperlakukan kematian itu sendiri sebagai SCP tingkat Keter dan menetralisirnya. Kekacauan itu akhirnya ditenangkan ketika O5-1 membungkam O5 lainnya mengaktifkan protokol darurat 17 untuk memberi amnesti kepada para overseer untuk menghapus ingatan mereka tentang apa yang telah mereka pelajari. Hanya Roger dan 7 yang bisa keluar dari ruangan sebelum pintu disegel dan gas dikerahkan. Roger percaya bahwa orang memiliki hak untuk mengetahui tentang SCP-2718. Setuju dengannya, Miriam membuat log dari semua yang dia ketahui tentang apa yang terjadi setelah kematian, lalu menguncinya secara permanen di dalam database SCP, dilindungi dari penghapusan atau pengubahan deskripsinya. Namun atas perintah O5-1, Miriam ditembak mati oleh anggota organisasi, meninggalkan Roger untuk melarikan diri. Agaknya dia kembali ke SCP-106, setuju disiksa selamanya di dimensi Saku Makhluk itu. Baginya itu lebih baik daripada sekarat. Jadi, jika sekarang kamu tahu apa itu SCP-2718, lalu mengapa kami memulai video ini dengan kalimat percaya adalah kunci? Nah, seperti yang kami katakan sebelumnya, anomali ini adalah bahaya kognito. Itu adalah fenomena yang hanya terjadi setelah kamu terpapar informasi tertentu. Pengetahuan itulah yang terkandung di sini dalam entry yang ditinggalkan oleh O5-7. Kamu tahu, sebenarnya mengetahui apa yang terjadi padamu setelah kematian yang membuat SCP-2718 terjadi. Jika kamu menghabiskan hidupmu percaya pada versi akhirat hanya untuk kemudian belajar tentang SCP-2718, maka informasi itu akan mengesampingkan agama, budaya, atau kepercayaan apapun yang membuatmu percaya tentang kematian. Mengetahui tentang SCP-2718 nulis ulang alam bakamu. Ini menciptakan derita baru, tak berujung dan tidak berarti saat kamu mengalami setiap sensasi di luar kematianmu, pembusukan, penguraian, kremasi. Itulah alasan mengapa percaya adalah kuncinya, karena begitu kamu terpapar SCP-2718 menjadi apa yang terjadi setelah kamu mati. Dalam pembelaan kami sudah memperingatkanmu. Sekarang tonton SCP-2935, O Kematian, dan SCP-657, Manusia Pemprediksi Kematian untuk anomali lebih lanjut tentang kematian, perbatasan terakhir yang sebenarnya.